Dirijen Aremania, Yuli Sumpil pernah menjalani sanksi hukuman larangan masuk ke stadion selama Liga 1 seumur hidup. Sanksi dijatuhkan Komdis PSSI pada Yuli karena dianggap memprovokasi pemain Persebaya pada putaran kedua Liga 1 2018 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sanksi itu keluar akibat Yuli Sumpil dan rekannya Fandi turun ke lapangan saat jeda pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada 6 Oktober 2018. Pemilik nama asli Yuli Sugianto itu menegaskan dirinya tak pernah berniat melakukan banding atas hukuman yang ia terima. Banding hukuman datang dari tawaran manajemen Arema FC dan didukung oleh Aremania. Yuli Sumpil mengatakan sejak awal dirinya disanksi ia enggan muncul ke publik untuk mengungkapkan protes. Sebab menurutnya pernyataan dirinya tentang sanksi bakal menuai reaksi dari akar rumput Aremania. Ia memilih untuk meredam. Yuli mengatakan sanksi maupun apresiasi kepada dirinya merupakan lika-liku perjalanan sebagai seorang supporter. Bahkan, ia juga enggan bertemu manajemen membahas sanksi yang ia terima. Karena saya yakin setiap perjalanan saya ada campur tangan Tuhan. Saya tidak pernah ramai di medsos. Saya tidak bilang PSSI ini adil atau tidak. Yuli merupakan pelopor supporter kreatif di Indonesia. Ia bersama rekan Aremania lainnya pertama kali memperkenalkan koreografi tangan kepada pecinta sepak bola tanah air. Namun, belakangan ia dicap sebagai dirijen rasis karena menyanyikan lagu ujaran kebencian ke tim lawan. Saat jeda pertandingan Arema FC menjamu Persebaya Surabaya Sabtu 6 Oktober 2018 setelah peluit tanda turun minum, Yuli Sumpil tiba-tiba turun dari tribunnya di sisi timur Stadion Kanjuruhan dan berjalan mendekati para pemain cadangan Persebaya yang melakukan pemanasan. Di depan Robertino Pugliara yang posisinya paling dekat dengannya, Yuli lalu melakukan aksi yang cukup provokatif dan memang cenderung di luar batas kewajaran. Bukan kata-kata hinaan atau membawa poster bernada cibiran, melainkan aksi menebar beberapa lembar uang di hadapan Robertino dan pemain bajul ijo lainnya. Dirijen Aremania itu terlihat melemparkan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan di hadapan pemain Persebaya. Tak lama kemudian, rekannya Fandi ikut turun ke lapangan dan terlihat bersitegang dengan Alfonsius Kelvin, kiper Persebaya yang emosinya ikut terpancing atas provokasi itu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Arema itu pondok duit atau bermodal uang. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kalimat umpatan yang dicetuskannya kepada pemain Persebaya, khususnya kepada Robertino Pugliara yang berada paling dekat dengan Yuli Sumpil saat melakukan aksi menebar uang di lapangan. Tidak ada umpatan sama sekali, saya hanya bilang, iki lo duit, ini lo yang namanya uang. Robertino Pugliara pun memilih tak menghiraukan dan segera menjauhi aksi yang cukup provokatif itu. Namun berbeda dengan Alfonsius Kelvin yang terlihat bersitegang dengan seorang rekan Yuli Sumpil, Fandi, lantaran ikut terpancing emosinya atas aksi provokatif itu. Aparat keamanan dari pihak Panpel pun lalu berhamburan untuk mengamankan dua Aremania itu dari tengah lapangan untuk digiring keluar. Namun, Yuli Sumpil melanjutkan aksinya dengan menyelipkan lembaran uang kertasnya di sela-sela jaring gawang tempat Miswar Saputra mengawal pertahanan Persebaya pada babak kedua. Sejumlah Aremania lainnya pun sempat ikut terpancing dan berusaha merangsek masuk ke lapangan. Namun, aksi itu bisa dicegah lebih jauh, sehingga babak kedua laga derby Jatim itu bisa berlangsung tanpa adanya keberadaan supporter di dekat lapangan yang menjadi area steril di pertandingan. Yuli sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Indo Organisasi Sepak Bola Indonesia PSSI melalui Komdisnya telah mengeluarkan sanksi yang membuat Yuli tidak bisa lagi datang ke stadion untuk menonton bola seumur hidup. Namun pada akhirnya Komdis Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mencabut sanksi untuk Yuli Sumpil dan Fandi. Sanksi itu resmi dicabut oleh PSSI melalui surat keputusan review implementasi keputusan Komite Disiplin 2018. SK itu fokus pada pelanggaran disiplin perilaku supporter. Inilah perjalanan saya. Mungkin adil tidaknya yaitu alam yang bisa menjawab. Sanksi ini setelah dihapus kembali lagi. Alhamdulillah. Mungkin kemarin cobaan dari yang kuasa untuk saya. Yuli Sumpil mengaku tidak memahami alasan PSSI menghapus sanksi untuknya. Sebab Yuli mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan PSSI ataupun Komdis. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya tidak paham karena saya tidak pernah berkomunikasi dengan PSSI, Komdis, dan manajemen Arema FC. Yuli Sumpil mengaku lega dengan dihapusnya sanksi tersebut, sebab dirinya bisa kembali memimpin Aremania saat mendukung Arema FC di kompetisi Liga 1 nanti. Bagi Yuli Sumpil, sanksi ada konsekuensi dari pelanggaran regulasi yang dilakukannya. Bisa saja Yuli Sumpil menyelinap untuk tetap menyaksikan pertandingan Arema FC, namun Yuli Sumpil lebih memilih untuk mematuhi sanksi tersebut. Yuli Sumpil juga tidak pernah melakukan banding atas sanksi tersebut, meski mau difasilitasi oleh manajemen Arema FC.
Dengan begitu, keputusan menghapus sanksi untuk dirinya murni keputusan PSSI. Ini murni keputusan dari PSSI. Saya tidak pernah meminta.